Aku peringatkan, jika meninggalkan bekas luka di tubuhku, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Di Madison, Erika berbaring di tempat tidur, mengancam dokter wanita di sampingnya. Ancaman ini menyulitkan dokter wanita untuk merawat lukanya. Lukanya lebih dalam dari 1 cm, sayatannya hampir sepanjang 4 cm, tidak boleh meninggalkan bekas luka, profesinya adalah dokter, bukan peri, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi dia juga tahu persis siapa Erika, jadi saat ini dia sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, saat ini Rambo berbicara tepat waktu, bersihkan dan rawat dulu, tidak perlu dijahit. Setelah menginstruksikan dokter, dia berkata kepada Erika, aku punya obat penyembuhan dan penghilang bekas luka, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang bekas luka. Mendengar ucapan Rambo, Erika merasa lega. Dokter wanita itu dapat membantu Erika membersihkan lukanya dengan tenang. Sekitar 10 menit kemudian, dokter wanita keluar dari ruangan. Rambo kembali memasuki ruangan. Pada saat ini, Erika telah mengenakan t-shirt longgar dan berbaring di tempat tidur. Wajahnya masih dipenuhi amarah. Dia pasti kesal dengan apa yang terjadi malam ini di arena pertempuran bawah tanah. Aku benar-benar tidak tahu. Dengan kebugaran fisik Henry sekarang, dia sama sekali bukan tandingan Mad Dog, tapi bagaimana Henry bisa begitu kuat hingga bisa mengalahkan Mad Dog? Erika meraung dengan marah. Rambo yang duduk di sebelahnya berkata, kudengar ada obat khusus yang baru dikembangkan di luar negeri. Obat itu bisa merangsang tubuh untuk mendapatkan kekuatan yang maksimal dalam waktu singkat, tapi karena efek sampingnya terlalu kuat, jadi tidak dipromosikan. Sepertinya Winona membantu Henry mendapatkan obat ini. Setelah mendengar penjelasan Rambo, Erika melepaskan keraguannya. Kalau benar begitu, maka itu masuk akal. Dengan banyaknya pengalaman bertarung Henry, ditambah dengan kekuatan luar biasa dari rangsangan obat tersebut, itu bisa memulihkan kekuatannya secara maksimal. Tidak heran dia bertarung begitu cepat, karena dia takut efek obatnya segera hilang. Keraguan Erika mengenai kekuatan Henry terjawab. Tapi tentang menyingkirkan Henry, masalahnya belum terpecahkan. Berbaring di tempat tidur, telapak tangan putih Erika bergerak ke tangan Rambo, matanya penuh dengan keluhan dan kelembutan. Rambo, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku harus membunuh Henry, tapi... Erika berpura-pura sedih hingga tidak bisa melanjutkan ucapannya. Dia juga mengeluarkan beberapa air mata agar tampak semakin menyedihkan. Mata Rambo penuh perhatian, Erika, tidak apa-apa, aku akan cari solusi, serahkan semuanya padaku. Erika mengangguk ringan lalu meraih tangan Rambo, meletakkannya di pipinya, mencurahkan isi hatinya, Rambo, kamu adalah yang terbaik, jika aku bisa bertemu denganmu lebih awal, itu akan sangat bagus, kita bisa hidup bersama. Mendengar ini, mata Rambo dipenuhi dengan kelembutan yang tidak ada habisnya. Dia membungkuk dan memeluk Erika. Erika, tidak masalah, bahkan jika aku tidak bisa menikahimu, aku akan melindungimu selama sisa hidupku. Aku akan selalu di sisimu, tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu. Rambo, terima kasih, aku sangat bersyukur memilikimu. Kata-kata penuh kasih sayang di mulutnya tidak mencegah mata Erika berkilat mengerikan. Erika tidak pernah percaya pada siapapun dalam hidupnya, apalagi cinta. Menurutnya, tidak ada yang benar-benar dapat diandalkan di dunia ini, bahkan setelah dia menjadi Nyonya Bratas, itu tidak akan menundanya untuk menjatuhkan orang kepercayaan Winson. Jika suatu hari diperlukan, dia tidak akan keberatan menempatkan pisau tajam Rambo langsung ke jantung Winson. Tentu saja, hal terpenting saat ini adalah membunuh Henry terlebih dahulu. Erika menganggap Henry sebagai duri di matanya, padahal Henry tidak begitu peduli padanya. Tapi Henry juga punya alasan untuk percaya bahwa selama dia tidak mati, Erika tidak akan pernah berani mengusik Floren, karena dia memiliki rahasia Erika yang bisa menghancurkannya sepenuhnya. Wanita cerdas seperti Erika tidak akan pernah menyentuh batasnya dengan bodoh. Saat sedang mengemudi di jalan, Henry menerima 2 pesan yang keduanya dari bank.
Pesan pertama adalah notifikasi transfer masuk 380 juta dengan berita, uang perjanjian. Sedangkan pesan kedua berisi notifikasi transfer masuk sebesar 620 juta dengan berita, bonus. Tanpa melihat pengirimnya, Henry sudah tahu siapa yang mentransfer kedua uang tersebut. Dibandingkan dengan uang 40 miliar yang didapatkan Winona dari Erika, 1 miliar ini jelas jumlah yang kecil. Tapi Henry tidak mempermasalahkannya. Lagi pula resiko 40 miliar juga ditanggung oleh Winona. Itu juga menjadi salah satu alasan mengapa Henry menolak menerima 20 miliar darinya. Adapun transfer kedua sebesar 620 juta karena Winona menunjukkan bahwa itu adalah bonus, jadi dia dengan mudah menerimanya. Ada semacam kebiasaan bonus di industri ini yang merupakan dorongan bagi petarung dari bos, tidak memiliki arti lain. Pasat hitam melaju kencang, akhirnya sampai di gerbang sekolah. Amber tinggal di asrama staf di halaman belakang sekolah. Henry jelas tidak nyaman untuk masuk, jadi dia memberitahu Amber tentang kedatangannya melalui telepon. Tidak lama kemudian, Amber membawa Floren ke gerbang sekolah. Bu Dakota, maaf telah merepotkanmu, terima kasih banyak. Henry mengungkapkan rasa terima kasihnya. Amber melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu bukan apa-apa. Kemudian, dia menyebutkan tentang pelatih kelas pengganti Henry. Sore ini aku telah memberitahu sekolah tentang kelas pengganti. Pihak sekolah setuju, tapi kita harus mengatur kelas percobaan untuk besok. Kamu juga tahu jika sekolah harus bertanggung jawab atas siswa, jadi harus melakukan kelas percobaan terlebih dulu. Ini sedikit canggung, ini seperti meminta seseorang untuk membantu membawa sesuatu. Tapi di sisi lain, Henry juga berpikir jika Amber benar, sekolah memang bertanggung jawab pada siswa, jadi Henry langsung setuju. Setelah mengobrol sebentar, Henry menyuruh Floren untuk mengucapkan selamat tinggal pada Amber kemudian pergi. Selama perjalanan, Henry mengobrol dengan Floren, berbicara tentang belajar dan sekolah. Saat mendekati gedung sewa rendah mereka, Floren mengajukan pertanyaan kepada Henry, "Ayah, seseorang menelepon Bu Dakota malam ini, dia pergi keluar untuk menjawab telepon. Sepertinya aku dengar dia mengatakan sesuatu tentang memastikan keamanan. Setelah masuk ke rumah, aku ingin tanya padanya apa yang dipastikan aman. Tapi aku rasa tidak perlu bertanya, apakah menurutmu aku melakukan hal yang benar?" Henry tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membelai kepala kecil Floren. "Kamu melakukan hal yang benar, jika guru tidak keberatan kamu tahu, dia tidak akan menjawab telepon di luar, jadi ingat kata-kata ayah, tidak perlu peduli pada urusan orang lain." Floren menganggukkan kepalanya, wajah kecilnya dipenuhi kegembiraan. Jelas senang bahwa dia melakukan hal yang benar. Henry melirik Floren, senyum juga muncul di wajahnya. Adapun ucapan Amber tentang memastikan keamanan, Henry tidak terlalu memikirkannya. Mungkin itu hanya seorang teman yang akan melakukan tur mengemudi, atau hal lainnya yang serupa. Tapi, mungkin dalam pikiran Henry semuanya salah.